Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan hidup para wali Allah, dengan mengambil cerita, nama 9 wali Allah yang biasa kita kenal dan periode waktu Wali Songo. Nah sahabat budaya, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Nusantara. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan. Namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa, juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung, membuat para Wali Songo ini lebih banyak disebut dibanding yang lain. Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Para Wali Songo adalah intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga kepemerintahan. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Dari nama para Wali Songo tersebut, pada umumnya terdapat 9 nama yang dikenal sebagai anggota Wali Songo yang paling terkenal atau yang biasa kita kenal, yaitu 1. Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Ia disebut juga Sunan Gresik, atau Sunan Tandes, atau Mursyid Akbar Tarikat Wali Songo. Beliau diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah, pada paruh awal abad ke-14. Beliau membangun pondokan tempat belajar agama di Leran, Gresik. Pada tahun 1419, Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. 2. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, beliau adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481. Makam Sunan Ampel terletak di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. 3. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Beliau adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Tejo. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Beliau dikatakan sebagai penggubah suluk wijil dan tembang tombo ati, yang masih sering dinyanyikan orang. Pembaharuannya pada gamelan Jawa ialah dengan memasukkan rebab dan bonang atau sederetan gong kecil diletakkan horizontal, yang sering dihubungkan dengan namanya. Universitas Leiden menyimpan sebuah karya sastra bahasa Jawa bernama Handbook van Bonang atau Buku Bonang. Menurut G.W.J. Drewes, itu bukan karya Sunan Bonang namun mungkin saja mengandung ajarannya. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525. 4. Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Sunan Giri adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Beliau mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik,
yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Nusantara bagian timur, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Prapen, yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri wafat pada malam Jumat, 24 Rabiul Awal tahun 913 Hijriah atau 1428 Saka atau 1506 Masehi, dalam usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di sebelah utara Padepokan Giri Kedaton. Makam Sunan Giri terletak di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. 5. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai Panglima Perang, Penasehat Sultan Demak, Mursyid Tarikah dan Hakim Peradilan Negara. Beliau banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya, ialah Sunan Prawoto penguasa Demak, dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus, yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Pada tahun 1550 Masehi Sunan Kudus berpulang saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus, dalam posisi sujud. Beliau dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus Gang Kauman, Pejaten, Kauman, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. 6. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin putra Ali Nurul Alam putra Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, beliau masih keturunan Keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin, juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati yang merupakan anggota Wali Songo ini menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 120 tahun. Beliau meninggal pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau pada tahun 1568 Masehi. Dimakamkan di Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 7. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Beliau adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk ilir-ilir dan gundul-gundul pacul, yang umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak, menikahi juga Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar dan Ratu Kano Kediri binti Raja Kediri. Sunan Kalijaga wafat sekitar tahun 1580. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 131 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Kadilangu, Kota Demak. 8. Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dari istrinya yang bernama Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Makam Sunan Muria 18 km utara kota Kudus terletak di lereng Gunung Muria, Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. 9. Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel, dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad.
Beliau adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Tejo. Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat kebanyakan. Beliau menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat, sebagai pengamalan dari agama Islam. Pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah perdikan, bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Tembang Mokopat Pangkur disebutkan sebagai ciptaannya. Gamelan Singo Mengkok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada 1522. Makam Sunan Derajat terletak di Jalan Raya Dagan, Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Masjid Agung Demak diyakini sebagai salah satu tempat berkumpulnya para wali yang paling awal. Menurut buku Hail Sunan Ampel ke-555, yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan, majelis dakwah yang secara umum dinamakan Wali Songo, sebenarnya terdiri dari beberapa angkatan. Para Wali Songo tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat, baik dalam ikatan darah atau karena pernikahan, maupun dalam hubungan guru-murid. Bila ada seorang anggota majelis yang wafat, maka posisinya digantikan oleh tokoh lainnya. Wali Songo angkatan pertama, tahun 1404 sampai tahun 1435 Masehi, terdiri dari 1. Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419. 2. Maulana Ishak. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro. 4. Maulana Muhammad Al-Maghribi. 5. Maulana Malik Israil yang wafat tahun 1435. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar yang wafat tahun 1435. 7. Maulana Hasanuddin. 8. Maulana Aliyuddin. Dan 9. Syekh Subakir atau juga disebut Syekh Muhammad Al-Bakir. Wali Songo angkatan kedua, tahun 1435 sampai tahun 1463 Masehi, terdiri dari 1. Sunan Ampel yang tahun 1419 menggantikan Maulana Malik Ibrahim. 2. Maulana Ishak wafat tahun 1463. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro. 4. Maulana Muhammad Al-Maghribi. 5. Sunan Kudus yang tahun 1435 menggantikan Maulana Malik Israil. 6. Sunan Gunung Jati yang tahun 1435 menggantikan Maulana Muhammad Ali Akbar. 7. Maulana Hasanuddin wafat tahun 1462. 8. Maulana Aliyuddin wafat tahun 1462. Dan 9. Syekh Subakir wafat tahun 1463. Wali Songo angkatan ketiga, tahun 1463 sampai tahun 1466 Masehi, terdiri dari 1. Sunan Ampel. 2. Sunan Giri yang tahun 1463 menggantikan Maulana Ishak. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro wafat tahun 1465. 4. Maulana Muhammad Al-Maghribi wafat tahun 1465. 5. Sunan Kudus. 6. Sunan Gunung Jati. 7. Sunan Bonang yang tahun 1462 menggantikan Maulana Hasanuddin. 8. Sunan Derajat yang tahun 1462 menggantikan Maulana Aliyuddin. Dan 9. Sunan Kalijaga yang tahun 1463 menggantikan Syekh Subakir. Wali Songo angkatan keempat, tahun 1466 sampai tahun 1513 Masehi, terdiri dari 1. Sunan Ampel wafat tahun 1481. 2. Sunan Giri wafat tahun 1505. 3.
Raden Fatah yang pada tahun 1465 menggantikan Maulana Ahmad Jumadil Kubro. 4. Fatullah Khan atau Falatehan yang pada tahun 1465 menggantikan Maulana Muhammad Al-Maghribi. 5. Sunan Kudus. 6. Sunan Gunung Jati. 7. Sunan Bonang. 8. Sunan Derajat, dan 9. Sunan Kalijaga wafat tahun 1513. Wali Songo angkatan kelima, tahun 1513 sampai tahun 1533 Masehi, terdiri dari 1. Syekh Siti Jenar yang tahun 1481 menggantikan Sunan Ampel yang wafat tahun 1517. 2. Raden Faki atau Sunan Ampel II yang tahun 1505 menggantikan kakak iparnya Sunan Giri. 3. Raden Fatah wafat tahun 1518. 4. Fatullah Khan atau Falatehan. 5. Sunan Kudus wafat tahun 1550. 6. Sunan Gunung Jati. 7. Sunan Bonang wafat tahun 1525. 8. Sunan Derajat wafat tahun 1533, dan 9. Sunan Muria yang tahun 1513 menggantikan ayahnya Sunan Kalijaga. Wali Songo angkatan ke-6, tahun 1533 sampai tahun 1546 Masehi, terdiri dari 1. Syekh Abdul Qohar atau Sunan Sedayu yang tahun 1517 menggantikan ayahnya Syekh Siti Jenar. 2. Raden Zainal Abidin Sunan Demak yang tahun 1540 menggantikan kakaknya Raden Faki Sunan Ampel II. 3. Sultan Trenggono yang tahun 1518 menggantikan ayahnya yaitu Raden Fatah. 4. Fatullah Khan wafat 1573. 5. Said Amir Hasan yang tahun 1550 menggantikan ayahnya Sunan Kudus. 6. Sunan Gunung Jati wafat tahun 1569. 7. Raden Husamuddin Sunan Lamongan yang tahun 1525 menggantikan kakaknya Sunan Bonang. 8. Sunan Pakuan yang tahun 1533 menggantikan ayahnya Sunan Derajat, dan 9. Sunan Muria wafat tahun 1551. Wali Songo angkatan ke-7, tahun 1546 sampai tahun 1591 Masehi, terdiri dari 1. Syekh Abdul Qohar wafat tahun 1599. 2. Sunan Prapen yang tahun 1570 menggantikan Raden Zainal Abidin Sunan Demak. 3. Sunan Prawoto yang tahun 1546 menggantikan ayahnya Sultan Trenggono. 4. Maulana Yusuf cucu Sunan Gunung Jati yang pada tahun 1573 menggantikan pamannya Fatullah Khan. 5. Said Amir Hasan. 6. Maulana Hasanuddin yang pada tahun 1569 menggantikan ayahnya Sunan Gunung Jati. 7. Sunan Mojoagung yang tahun 1570 menggantikan Sunan Lamongan. 8. Sunan Cendana yang tahun 1570 menggantikan kakeknya Sunan Pakuan, dan 9. Said Soleh atau Panembahan Pekaos anak Said Amir Hasan yang tahun 1551 menggantikan kakek dari pihak ibunya yaitu Sunan Muria. Wali Songo angkatan ke-8, tahun 1592 sampai tahun 1650 Masehi, terdiri dari 1. Syekh Abdul Qadir atau Sunan Magelang yang menggantikan Sunan Sedayu wafat tahun 1599. 2. Baba Daud Ar-Rumi Al-Jawi yang tahun 1650 menggantikan gurunya Sunan Prapen. 3. Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir yang tahun 1549 menggantikan Sultan Prawoto. 4. Maulana Yusuf. 5.
Sayyid Amir Hasan. 6. Maulana Hasanuddin. 7. Syekh Syamsuddin Abdullah Al-Sumatrani yang tahun 1650 menggantikan Sunan Mojo Agung. 8. Syekh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Manduri yang tahun 1650 menggantikan Sunan Cendana. Dan 9. Sayyid Soleh atau Panembahan Pekaos. Hingga saat ini umat Islam di Hadramaut sebagian besar bermazhab Syafi'i. Kesamaan dalam pengamalan mazhab Syafi'i bercorak tasawuf dan mengutamakan Ahlul Bait, seperti mengadakan maulid, membaca diba dan barzanji, beragam sholawat Nabi, doa nur nubuwah dan banyak amalan lainnya hanya terdapat di Hadramaut, Mesir, Gujarat, Malabar, Sri Lanka, Sulu dan Mindanao, Malaysia dan Indonesia. Demikian sekilas cerita tentang nama 9 wali Allah yang biasa kita kenal dan periode waktu Wali Songo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.